Kita punya targetan khusus Oh, untuk Masya Allah. untuk bulan Ramadan ya. Jadi ini ada 3 warna, saya pisahin. Yang ini untuk kakak yang paling besar, ini yang nomor 2, ini yang ketiga. Ini kantong-kantong Iya, eh, iya. tiap kantong isinya Aktivitasnya. satu, ini satu 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 Iya, ya. iya. Jadi ini selama ada 30 kantong karena 30 hari di bulan Ramadan. Isinya ini. Jadi kalau sahur centang, sholat subuh, puasa, sholat zuhur, baca buku, charity, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, tilawah, kemudian menghafal, nggak marah, nggak berantem. Jadi Hmm, itu aja. Kita nggak dan listnya eh, segitu ya. isinya kayak begitu aja. Terus kayak gini kan, ini yang udah kita pasang nih sekarang ada di samping saya ya. Jadi kita bikin ini nih yang Iya, iya. macam lampion-lampion, tapi kita print terus kita tulis sendiri, terus beli lampu-lampu kayak gini gitu. Jadi menciptakan suasana yang berbeda di ini kebetulan ada di meja makan sampingnya gitu. Jadi eh, ketika sahur itu dinyalain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini Boyang Kreasi di podcast pertama saya. Masya Allah. Pertama. Mabruk. Alhamdulillah. Jadi saya memberanikan diri sebenarnya karena ini Nah, membuat podcast soal apa supaya kemanfaatannya lebih bisa dinikmati siapa saja nanti insya Allah. amin. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan sebenarnya tamu saya yang saya udah dari dulu sih sebenarnya pengen ngajak gitu ya. Oke, nah temanya kali ini adalah bentar, sampai temanya saya lupa loh. Menyambut dan menjalani Ramadan tanpa mati gaya. Oke, sebelumnya Kak Naim, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan Sekarang nih ini di sini. Hmm, musim apa kenapa? Kak di sana tuh? Di sini dari peralihan musim dingin menuju musim panas. Musim dingin, musim apa? Emang Ramadan tahun lalu gitu juga? Jadi Ramadan setiap sebenarnya musim panas itu kan dari mulai April Mei itu ya. April Mei itu udah musim panas. Nah, di Akhir sini April. biasanya Mei ini nanti Ramadan nih lumayan nih udah mulai agak-agak panas. Hmm, April ya, April udah berarti udah mulai agak turun. Biasanya dulu-dulu tuh bulan hmm. Juli, Agustus itu puncaknya panas. Jadi Tuh. ini Hmm. kan lagi bertiga berarti di rumah nih, karena Ima. Ya, bertiga. Mm-mm. Beda berarti ya sama Ramadan yang sebelumnya ya. Iya, biasanya kan lengkap ya, tapi sekarang anak-anak udah pada dikirim ke pesantren, jadinya Yang dua ya. jadi tinggal. Mm-mm. Gitu. Terus ini kan kalau di Indonesia ini auranya Ramadan udah terasa nih. Kalau di sana gimana tuh? Iya, jadi kalau misalnya di sini tuh kalau sudah mau udah mau masuk Ramadan dan di bulan Sya'ban aja, itu toko-toko yang biasanya menjual peralatan atau pokoknya semua toko-toko yaitu sudah mulai ramai dengan hiasan-hiasan marhaban Ramadan, terus bukan cuma itu, jadi lampu-lampu bentuk-bentuk
lampion-lampion seperti yang tuh yang di belakang nih yang jadi background itu banyak bergantungan terus dijual souvenir-souvenir Ramadan itu, jadi udah mulai masuk bulan Syaban itu sudah mulai dijual. Terus ada juga kayak misalnya pokoknya semua aksesoris Ramadan itu sudah mulai bermunculan di bulan Syaban. Oh iya ya. Mungkin inspirasi gantung-gantungan yang belakang ini mungkin dari Middle East sana ya. Oke. Terus jadi tradisi sebelum Ramadan emang begitu di sana, Kak? Gitu. Sebenarnya saya mau nanya tadi nih, pandemi gimana sekarang keadaan di sana? Kok di sini kan ya berpura-pura normal. Kok di sini kan udah reda ya, nggak terlalu menakutkan lah setelah ya semakin membaik lah, dan tidak media pun juga nggak terlalu seperti dulu gitu, dan cepat banget berubah gitu dari bulan 1 ke langsung bulan 3 itu langsung ini gitu. Di sana gimana, Kak? Di sini udah zero ya, kasusnya udah nggak ada, jadi semua sudah new normal, tapi tetap kalau di fasilitas publik itu boleh nggak pakai masker. Jadi orang-orang udah nggak pada pakai masker di fasilitas publik yang terbuka. Tapi kalau di mall orang masih diminta untuk pakai masker. Di indoor ya, yang di indoor itu orang masih diminta pakai masker. Tapi banyak juga yang udah nggak pakai masker. Dan dulu-dulu kalau nggak pakai masker ditegur. Sekarang kalau nggak pakai masker dibiarin aja. Gitu. Jadi sekarang kita udah cenderung udahlah, udah nggak usah pakai masker lagi, orang nggak ada apa-apa lagi gitu. Itu yang nggak pakai maskernya tuh emang udah di itu ya, maksudnya kayak kemarin kita dengar berita-berita dari misalnya Eropa, kita nggak mau lagi tuh pemerintahnya yang mengumumkan kita nggak ini lagi lah sama COVID, masker apa dan semua kita nggak ini lagi gitu. Enggak sih, kalau di sini diputuskan tidak boleh tidak pakai masker itu karena memang kasusnya udah zero, enggak ada. Iya, memang berdasarkan datanya juga ya. Kalaupun ada, ya udah disuruh istirahat di rumah, udah nggak ada lagi sekarang istilah PCR, udah nggak ada istilah karantina. Pokoknya kalau kamu sakit, gejalanya seperti COVID, ya udah kamu istirahat gitu. Dan jangan istirahat aja di rumah, nggak usah terus atau menggunakan masker, jadi sadar sendiri aja gitu. Begitupun di masjid ya? Di masjid sekarang udah rapet, terus orang udah nggak pakai masker, terus tapi sebagian masjid masih ada yang menyediakan sejadah plastik ya, jadi sejadah roll, jadi disediakan nanti kalau kita mau sholat kita potong sendiri sejadahnya, kayak tisu gulung itu loh, Rul. Jadi kayak tisu gulung kita potong sendiri, kita jadikan alat sholat. Sekali pakai gitu, Kak? Sekali pakai. Tapi dari bahannya dari plastik yang bisa didaur ulang. Gitu. Menarik. Terus jadi aktivitas nanti insya Allah Ramadan di masjid itu bulan misalnya kita masuk Ramadan ini akan berbeda gitu ya dari 2 tahun ini. Jadi memang ini baru memulai atau memang di Kuwait itu memang misalnya udah berlangsung gitu aktivitas itunya di masjid. Maksudnya aktivitas di masjid misalnya buka puasa bersama, terus tarawih apa dan sebagainya. Ya. Kan di sini semua masjid itu dikontrol oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah yang mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Nah, termasuk juga buka puasa bersama. Sekarang sudah diperbolehkan buka puasa bersama di masjid. Dan kita Masjid Indonesia ada ada kegiatan setiap hari weekend, Jumat dan Sabtu itu ada buka puasa bersama khusus untuk orang-orang Indonesia yang ada di Kuwait. Tahun lalu pun begitu, kan? Setiap tahun begitu. Tapi sejak 2 tahun pandemi kemarin nggak ditiadakan, ditutup masjidnya, bahkan ditutup, nggak boleh sholat itu. Tapi baru tahun ini boleh lagi diadakan buka puasa. Jadi memang tarawih dan itikaf. Jadi akan lebih semarak lagi ya, karena orang-orang baru memulai lagi nih, gitu ya. Karena Naima ada slide apa gimana? Nggak ada?
Nanti di sela-sela ngobrol kita ada slide, terus nanti di sela-sela terus tutup, terus kita ngobrol lagi gitu aja. Siap. Sesuai kebutuhan. Oke, Kak Naim, lanjut lagi saya bertanya nih. Momen Ramadan buat Kak Naima dan keluarga, gitu. Apa nih momen menurut Kak Naima itu Ramadan itu buat keluarga itu seperti apa gitu? Jadi kalau arti Ramadan ya, momen Ramadan buat keluarga saya itu seperti momen yang super khusus ya. Jadi bukan lagi khusus tapi super khusus untuk kami di sini dalam segala hal. Yang pertama, kenapa? Karena jam kerja dan jam sekolah anak itu berkurang, Roy. Jadi yang harusnya sekolah itu masuknya jam 7.30, ini masuknya jam 9. Kemudian kerja juga begitu, jam kerja dipersingkat menjadi 6 jam, yang harusnya 8 jam dikurangi jadi 6 jam. Jadi harusnya masuk jam 7, masuknya jam 9, pulang tetap jam 3 sore gitu. Jadi menambah waktu kebersamaan dalam keluarga. Itu ya kenapa kita bilangnya ini super khusus nih, karena nggak ada di bulan yang lain gitu, jam sekolah dan jam kerjanya dipersingkat. Kemudian yang kedua, kenapa kita bilang momennya super khusus, karena Ramadan ini mengajarkan sabarnya, harus puasa menahan lapar dan haus. Walaupun alhamdulillah kami sudah terbiasa puasa Senin Kamis ya, jadi puasa itu udah jadi hal yang biasa untuk anak-anak. Tapi dengan Ramadan, karena semua orang berpuasa, jadi lebih menambah semangat mereka. Terus yang ketiga, super khusus kenapa? Karena semangat meningkatkan amal kebaikan gitu ya. Karena iming-iming pahala yang berlipat ya kan, 70 kali lipat, digandakan. Terus juga iming-iming hadiah lebaran. Ini juga. Seperti apa kan iming? Jadi kita memilih aja, anak-anak silakan dipilih hadiah lebarannya, yang jelas budgetnya 1 hari 1 dinar. Jadi nanti dikalkulat ya di akhir Ramadan dapat 30 dinar gitu. Nah, kemudian yang keempat ya, kita bilang momen super khusus karena kita sampaikan bahwa ini adalah kita menambah semangat untuk masuk ke surga ya, karena kita sampaikan Ramadan itu dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Itu sih, Ro. Oke, saya menarik dengan super khusus ini. Apa Kak? Jadi kalau Kanema udah ngerti nih super khusus, suami juga udah ngerti. Kalau anak-anak memaknai super khusus bagaimana gitu? Sebelum masuk Ramadan, apa itu semacam apa diketahui bersama? Apa memang benar-benar goals Ramadan goalsnya itu diketahui bersama seperti itu? Iya, jadi disampaikan kalau ini bukan bulan biasa. Kemudian kita juga punya target-targetan ibadah setiap harinya. Jadi kan setiap hari, misalnya 1 hari yang paling kecil ya 1 halaman. Jadi untuk Ramadan ditingkatin ya, jadi berapa gitu. Jadi dan itu bukan saya yang menentukan, tapi anaknya sendiri. Kamu ngadinya mau berapa halaman 1 hari? Yang jelas target itu kita tingkatkan gitu. Dibantu nggak? Oke, dibantu nggak Kak misalnya dalam penentuan targetnya itu? Misalnya anak ini misalnya si Novel sama si Tengah sama si Ade gitu. Si Ade ini mampunya segini gitu sehari. Kalau di itu nggak? Diarahkan ya. Jadi nanti ada ya persiapan penyambutan kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang nantinya mau dikasih lihat sekarang nih? Boleh. Sembarian. Saya jadikan host dulu ya, Kak Naima ya, bentar. Oh ya. Make host. Bisa nggak? Bentar. Oke. Ini ya, jadi ini yang saya bilang tadi, kita punya targetan khusus untuk Masya Allah. Untuk bulan Ramadan ya. Jadi ini ada 3 warna, saya pisahin. Yang ini untuk kakak yang paling besar, ini yang nomor 2, ini yang ketiga. Ini kantong-kantong
kantong-kantong, Iya, eh, iya. tiap kantong isinya Dikasih. satu, ini satu, satu, Ah, satu, iya, ya. iya. Jadi ini selama ada 30 kantong karena 30 hari di bulan Ramadan. Isinya ini, jadi kalau sahur centang, sholat subuh, puasa, sholat zuhur, baca buku, charity, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, tilawah, kemudian menghafal, nggak marah, nggak berantem. Jadi itu aja. Kita nggak dan Listnya eh, sedikit. Ya. isinya kayak begitu aja. Terus kayak gini kan, ini yang udah kita pasang nih sekarang ada di samping saya ya. Jadi kita bikin ini nih yang Iya, iya. macam lampion-lampion, tapi kita print terus kita tulis sendiri, terus beli lampu-lampu kayak gini gitu. Jadi menciptakan suasana yang berbeda di ini kebetulan ada di meja makan sampingnya gitu. Jadi ketika sahur itu dinyalain gitu. Jadi biar menciptakan suasana yang berbeda aja. Seru, 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 Kak. Hmm. Oh, gitu. Ya. Yang oh ini yang siapa namanya Kak yang terakhir ini? Novista yang terakhir. Terus yang tadi reward 1 dinar itu termasuk yang target ini apa beda? Yang ini, jadi ini targetan kalau kalau terisi semua dapat uang 1 dinar, gitu. Oke. Ya. Nanti dikurangin misalnya yang mana yang nggak terpenuhi. Oh, ini nggak terpenuhi nih, misalnya tilawahnya kurang. Oh, kurangin 100 fils. Pecahannya dinar itu kan filis ya. Kurangin 100 fils. Jadi nanti sekian nanti dihitung aja berapa jumlahnya dalam 1 bulan dapatnya. Jadi tiap anak bisa saja berbeda. Jadi kan jadi itu dikontrol ya karena ininya. Dikontrol harinya. Terus caranya menyemangati gitu anak-anak dalam perjalanannya kan biasanya kan oh ya awal-awal semangat tuh, terus tengah-tengah, terus pas akhir-akhir tuh bagaimana mengontrol agar tetap semangat gitu, baik ibu kita sendiri dan anaknya. Iya, jadi pertama saya sih yang namanya Ramadan itu ini kan menciptakan, ditanamkan dulu ya. Ada 3 aspek. Jadi aspek religi, aspek jujur dan tanggung jawab, karena puasa itu adalah terkait dengan kejujuran kan. Jadi kalau puasa atau enggak puasa, anaknya sendiri yang tahu, kita nggak tahu. Bisa aja bilangnya puasa padahal di belakang minum ketika wudhu gitu kan. Jadi yang saya tanamkan itu adalah aspek religinya, aspek kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga aspek peduli terhadap orang lain. Gitu. Jadi, terus jadi kita tuh tanamkan itu karena apa? Karena yang namanya dalam menjalankan ibadah itu kan harus menanamkan asal adab ya, iman dan adab itu awal dasar dari dalam hal mendidik anak gitu. Nah, untuk masalah bagaimana supaya mereka untuk semangatnya dari awal sampai akhir itu satu kata doang, istiqomah gitu. Dan gimana caranya supaya istiqomah ya? Jadi kita yang pertama dari orang tua ya, dari orang tua dulu kita memberikan teladan, kita memberikan contoh. Kalau contohnya terus diciptakan suasana yang selalu dalam kondisi seperti itu, ya insya Allah semuanya nanti akan berjalan. Yang kedua, kita membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu ya. Jadi ini kan terkait dengan adab ya tadi. Jadi kita kalimat-kalimat thayyibah itu alhamdulillah anak-anak sudah tertanam gitu. Jadi kalau melihat sesuatu yang bagus udah nggak bilang oh cakep banget nih gitu, tapi sebelum yang disebut itu dia sebut dulu Masya Allah gitu, Masya Allah cakep banget nih. Itu yang paling kecil itu sudah terbiasa. Terus yang ketiga, menjauhkan dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik ya. Jadi saya kalau misalnya kira-kira ini bisa mengganggu konsentrasi, saya nggak laksanakan. Termasuk juga sebenarnya ini ya gadget ya, game.
Jadi anak saya yang paling kecil itu kemana-mana dia tuh udah nggak mencari, yang dia pegang itu buku sama pensil. Bukunya buku tulis kecil, jadi notebook gitu dia pakai untuk menggambar apa menulis. Jadi udah salah satu cara kita untuk menjauhkan dari lingkungan yang kurang baik adalah menjauhkan dari gadget, karena gadget itu lingkungan. Kalau di kalau yang flag-nya ya enak aja. Karena itu mute punya Kak Marin. Oke, bergabung bersama kita di sini ada Kak Marin dari Jepang, dus, aduh Kak Tia dari Brunei, Masya Allah. Yuk, Kak Tia, ada yang mau disampaikan sama Kak Naim, Karin. Aduh, orang Japan. Gimana nih orang Japan? Ini masih di rumah teman, masih di acara barusan pindahan. Jadi masih ramai di sini. Ya baru 2 hari ya di Jepang udah heboh aja ya kemarin ya. Kenapa? Satu ruangan sama aja, Masya Allah. Saya pakai headset dulu biar nggak berisik. Oke lanjut Kak. Karena jadi tadi motivasinya karena ke anak-anak menanamkan motivasinya itu gitu di Ramadan. Motivasi ya, jadi kan tadi ya anak-anak punya, kalau misalnya puasa full dapat hadiah, nah itu motivasi buat anak ya. Jadi kalau puasanya full dapat hadiah, terus ibadah hariannya diisi itu dapat hadiah gitu. Dan yang menjadi motivasi itu kalau misalnya yang dari hadis itu ya, kalau syahrul Ramadana syahrul mubarak. Jadi bulan Ramadan itu bulan berkah. Jadi kalau kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, maka kita mendapatkan keberkahan. Itu jadi anak-anak tuh termotivasi. Kalau berkah tuh kayak apa? Berkah itu ya seperti semuanya baik gitu. Kita bermanfaat untuk orang lain, kita bisa memberikan orang lain, itu semua berkah gitu. Terus motivasinya juga untuk anak-anak itu ya tadi dilipat gandakannya pahala. Jadi bisa dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat gitu kan. Jadi setiap ibadah, jadi mereka termotivasi. Coba deh bayangin kalau misalnya kita dikasih di hari lain pahalanya cuma 1, hari Ramadan jadi 70 kali. Nah itu mereka senang. Terus diampuni dosa gitu. Jadi kita menanamkan motivasi bahwa di bulan Ramadan itu semua ibadah itu dilipat gandakan pahala dan diampuni dosa kalau kita berdoa sama Allah. Terus yang keempat ya tadi dibukakan pintu surga. Terus saya nggak menyinggung masalah neraka karena biarkan dulu mereka senang dengan surga, kata-kata surganya gitu. Jadi kata-kata nerakanya nggak usah dulu, walaupun memang ditutup gitu ya, tapi nggak usah disebut lah gitu. Jadi yang supaya tutup memberikan motivasi bahwa positifnya tetap ini. Terus itu kan tadi udah diuraikan tuh motivasinya tuh. Itu Ramadan itu udah dalam momen apa gitu? Karena ingin menyampaikan itu gitu. Momen apa? Setiap nggak ada momen khusus sih. Jadi kalau kita lagi ngobrol aja, ini kita sambil menetapkan target gitu ya. Terus kita kita sambil menetapkan target, terus kita cerita nih nanti kita akan masuknya, kita akan lihat dapat ini loh kalau kita begini gitu, kita dapat begini. Jadi sambil menetapkan target, kemudian kita juga anak-anak juga ditanamkan motivasi itu. Jadi nggak ada momen khusus kayak gini nih Ro. Ini target. Nah ini ya. Ya ini artinya ini berapa hari nih sebelum Ramadan dibuatnya kayak gini Kak? Yang tadi. Ini ada yang seminggu, ada yang
ya sesempatnya aja, nggak ada dibilang berapa. Yang terbaru yang tadi ya, yang Bandung yang ya, yang lampu ya. Nah, ini kayak gini kan, jadi kita bikin target nih, these are my plans. Jadi ini Nova targetnya begini, dia baca Qurannya berapa, terus gimana, terus ini juga ini tulisan dia sendiri, gambar dia sendiri, jadi yang menentukan target yang mereka sendiri, jadi biar mereka inget gitu. Terus kayak begini ya, ini juga yang memberikan motivasi juga apa yang mereka boleh lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ini berlaku semua anaknya ini apa cuma Novel aja nih? Semua, untuk semua. Ya, untuk semua mereka lakukan ini. Terus kayak gini-gini kan kita yang ngeprint aja supaya jadi bikin tempelan biar semarak aja. Pernah nggak di kehidupan Kak Naima anak-anak tuh nggak menyiapkan seperti ini dibanding dengan menyiapkan seperti ini gitu? Maksudnya perbedaannya ada nggak? Tiap tahun nyiapin sih ya Rul, tapi jadi nggak bisa bedain ya gitu. Kayak ini ya. Nah ini juga baru nih. Jadi kita bikin yang bikin sih saya, tapi mereka yang nyusun-nyusun yang nempel-nempel ini gitu. Itu mereka. Terus yang nulis ini juga ada tulisanku, ada tulisan anak-anak gitu. Jadi kita plus dijelasin ya itu poin. Dijelasin kenapa nggak boleh begini, kenapa apa itu zakat gitu. Jadi nggak ada momen khusus untuk menjelaskan apa misalnya harus habis sholat kita bikin gitu enggak. Jadi habis sholat ada dijelasin enggak. Jadi asal ada kesempatan untuk menjelaskan ya dijelasin. Gitu. Oke, si kecil ini Nafisa ya Kak ya? Nafisa. Dia udah sekolah? Sekarang kelas 2. Kelas 2 SD. Terus kan kalau di sini di Indonesia kita tuh misalnya puasa ya, buka puasa terus ke masjid. Di Kuwait itu gimana tradisinya sana Kak? Iya, jadi tadi ya, kan di sini tuh sahur sekarang jam 4 kurang ya puas ininya azan subuhnya, terus maghribnya juga udah jam 6 lewat. Nanti semakin summer semakin panjang siangnya, ya kan? Nah jadi dan karena malamnya otomatis jumlah tidur mereka berkurang, berarti jadi di sini tuh kebiasaannya orang habis sahur baru tidur, malamnya justru nggak tidur karena malam itu jam 8:30 malam, setengah 10, jam 10 baru pulang tarawih, terus jam 2, jam 3 udah harus sahur lagi, gitu. Jadi di waktu malam kebanyakan orang-orang di sini tuh nggak tidur, dan kita jadi keikut dengan budaya mereka gitu, karena kesempatan belanja, apalagi musim panas ya, kesempatan belanja ke supermarket itu justru malam gitu, karena siang kan panas banget dan orang cenderung pada tidur. Jadi itu pusat-pusat perbelanjaan bahkan ada yang 24 jam atau tutup jam 3 subuh. Mall gitu ya, mall itu tutupnya jam 3 subuh. Jadi tengah malam mereka nge-mall, siangnya tidur gitu. Jadi karena cuacanya itu. Karena cuaca yang panas. Cuman bagusnya jadi berubah ya, maksudnya yang tadi karena bilang waktu kerjanya anak sekolah juga khusus di bulan Ramadan itu. Ya, oke Kak Naima. Saya kembali lagi yang tadi ya Kak Naim. Jadi punya itu kan tadi agenda buat anak-anak. Terus agenda diri sendiri sama suami, keluarga gitu. Iya, jadi persiapan yang buat Ramadan itu, jadi sebenarnya gini, saya sama suami kan sudah, alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan bukan ria, saya sudah membiasakan puasa Senin Kamis ya, jadi sudah terbentuk pola puasa itu menjadi sebuah bagian dari ibadah yang menyenangkan buat kita dan tidak memberatkan. Dan setiap hari Senin dan Kamis itu kita selalu bikin takjil gitu. Maksudnya takjilnya ya kayak misalnya es kelapa muda, dikasih gel gitu, jelly. Nah itu
bukan cuma kita yang makan, jadi kita panggil anak-anak juga, ayo kita makan bareng di jam buka puasa, padahal anaknya nggak puasa gitu. Jadi kita membiasakan budaya itu di rumah setiap hari Senin dan Kamis gitu. Jadi lumayan lah, cukup heboh setiap Senin Kamis di rumah gitu. Itu yang kita jalanin sepanjang tahun. Nah, ketika masuk bulan Rajab dan Sya'ban, ya kita mulai ngajak anak-anak puasa, ikut puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Ya kayak sekarang ya, hari ini hari Senin, alhamdulillah semua di rumah ini puasa gitu. Jadi sehingga mereka nggak kaget gitu loh ketika masuk di bulan Ramadan. Terus yang tadi persiapan menyambut untuk diri sendiri, ya kita udah nyadar sendiri kan, atau kita juga ikut pengajian, dengar ceramah, kita mendengar sekarang udah bulan Sya'ban nih, udah bulan Rajab nih, Sya'ban nih, gitu kita harus tingkatkan, karena di bulan Rajab itu adalah bulan menanam, Sya'ban itu adalah bulan menyiram, Ramadan adalah bulan memanen. Bagaimana mungkin kita mau panen pahala kalau kita tidak menanamnya dulu, tidak menyiramnya dulu gitu. Jadi persiapan untuk diri saya sendiri itu seperti itu, motivasi saya. Ramadan itu adalah bulan panen, justru bukan bulan baru mau menanam, enggak gitu. Gitu ya. Masya Allah ya. Kalau misalnya di sana itu enggak ya, misalnya kita punya agenda safari masjid, apa di sana tidak memungkinkan untuk seperti itu? Ada, jadi setiap hari itu kita, enggak setiap hari, setiap weekend, karena besoknya kan kalau setiap hari, besoknya kan kerja. Kita kebanyakan di masjid dekat rumah aja. Tapi setiap weekend kita pindah-pindah masjid. Jadi misalnya, kita cobain masjidnya Syekh Misyari, ya udah ayo gitu. Terus sekarang kita ke Masjid Kabir, ya ayo gitu. Jadi kita safari Ramadannya itu, tapi buka puasanya di Masjid Indonesia. Jadi di sini kan ada Masjid Indonesia yang memang kita tempat berkumpul dan silaturahmi orang-orang Indonesia se-Kuwait itu ada di situ. Jadi setelah buka puasa kita pergi ke masjid mana gitu. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya di sini tuh nggak ada ya ceramah pada saat tarawih itu nggak ada. Jadi terus nggak ada tarawih, artinya mereka yang di Kuwait pun anak-anak mereka banyak ya Kak ya, dari berbagai negara. Kalau orang Kuwait sendiri, Kak Naim, apa anaknya juga dibawa seperti kita orang Indonesia gitu ya? Iya. Tapi ada masjid-masjid yang nggak boleh membawa anak ya. Jadi memang, atau ada masjid yang anaknya nggak boleh di luar, jadi disediakan tenda khusus untuk anak jamaah yang membawa anak. Gitu. Dan bukan cuma kita, orang Kuwait juga mereka sholat di masjid juga. Terus kebiasaan buka puasa seperti di sini juga kah? Misalnya kurma, terus air, terus makanan berat, terus snack, ada gitu juga? Apa langsung nasi mandi? Iya, mereka juga gitu, sama sih buka puasanya justru mereka pakai kurma sama biasanya ini ya kopi atau teh ya mereka, terus habis itu sholat baru setelah, sama sih kayak kita habis sholat maghrib baru mereka makan besar. Yang terakhir artinya sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Dan itu nasi kotak atau nasi itu yang bareng-bareng senampan? Ada nasi nampan yang bareng-bareng gitu, ada masjid yang dia membuka. Jadi tenda masjid-masjid itu ramai. Kenapa? Karena dia setiap masjid itu ada tenda-tenda yang ketika mau buka puasa, jamnya buka puasa mereka membagikan makanan untuk para yang jalan kaki atau juga yang mau di masjid itu gitu. Jadi silahkan kalau misalnya mau makan di sini dikasih. Jadi mereka udah satu plastik masing-masing, satu plastik dapat gitu. Untuk takjilnya, kalau untuk makan besarnya ada yang dibuatkan nampan besar, ada juga yang dibikin kotak per kotak gitu. Jadi Ramadan di sini cukup seru ya menurut saya. Kenapa? Karena yang pertama juga ada gergean. Jadi istilahnya kayak kantong-kantong. Gergean itu kayak kantong kecil ya, isinya
marhaban Ramadan atau Ramadan Mubarak gitu. Nah, kalau anak-anak sholat di masjid, kadang ada yang ngebagiin tuh satu kantong isinya permen, gitu, coklat, gitu. Nah, itu yang bikin anak-anak juga senang pergi ke masjid karena ada yang bagiin makanan. Terus bahkan malah Nafia dapet tas kecil, tas pinjing gitu. Nah, itu Ramadan. Di bulan Ramadan ketika sholat tarawih. Terus di bulan Ramadan terus yang bikin seru juga di bulan Ramadan tuh semua warung makan tutup di siang hari. Ya, enggak ada kontra. Semua tutup, mau yang terus kalau ada yang ketahuan makan di depan umum maka dapat hukuman gitu, entah itu pokoknya ditangkap gitulah, pokoknya akan dapat hukuman kalau misalnya ketahuan makan di depan umum gitu. Jadi selain tadi ada banyak stand-up, kayaknya benar-benar Ramadan di sana tuh. Makanya memang kita tuh senang banget Ramadan di Kuwait itu, dan kebanyakan memang orang-orang Indonesia senangnya Ramadan di Kuwait itu karena nggak ada godaan gitu, maksudnya godaannya sedikit gitu. Terus di 10 malam terakhir itu semua masjid itu mengadakan qiyamul lail berjamaah. Jadi sebelum sahur misalnya mulai jam 2 ya, jam setengah 2 pagi itu mereka sudah mengumumkan atau mengumumkan bahwa mereka akan sholat qiyamul lail berjamaah. Jadi nggak ada itikaf. Mereka tidak ada masjid-masjid yang menyediakan itikaf, tapi semua masjid mengadakan qiyamul lail gitu. Terus yang paling seru nih Rul, kita pulang ke rumah tuh. Jadi abis qiyamul lail pulang untuk sahur. Ya, Mereka nggak menyediakan makan sahur untuk yang masjid-masjid yang qiyamul lail ya. Tapi kalau masjid-masjid yang menyediakan qiyamul lail ya makannya di masjid gitu. Apa tadi terus motong? Apa? Yang paling terasa banget itu di akhir Ramadan, malam takbiran ya. Itu jalanan penuh ngantri mau ngasih zakat orang-orang yang ada di pinggir jalan. Jadi misalnya nih ya ada orang misalnya penyapu jalan, dia cukup berdiri aja tuh di pinggir jalan, dia bisa dapat momen di mana orang tidak tahu harus memberikan zakatnya kemana. Karena semua orang sudah dapat, saking orang mampunya lebih banyak daripada orang yang tidak mampu. Jadi, jadi satu orang berdiri, misalkan ada beberapa orang gitu ya. Jadi satu orang, asal ada mobil yang bisa berdiri di sampingnya, terus dikasih nih zakat, udah dia pergi. Terus nanti mobil yang lain ngasih juga, gitu. Mobil yang lain belakangnya. Jadi bisa aja satu orang bisa dapat banyak paket gitu, karena nggak tahu mau ngasih kemana lagi gitu. Masya Allah ya. Terus ya Allah, ini di sini udah mau azan terakhir kan Naim. Masya Allah. Seru sebenarnya sih mau banyak ngobrol kan Naim, cuman ini pasti masjid akan ini ya. Azan. Terakhir, bagaimana menyemangati diri sendiri, keluarga gitu. Apalagi perempuan yang ada siklus haidnya gitu ya. Itu gimana tuh? Kadang tuh semangat turun tuh saat itu tuh. Iya betul. Jadi gini, saya kan udah ancer-ancer ya, saya haidnya 6 hari atau 7 hari nih. Terus target misalkan target 3 juz. Kalau full puasa, kalau nggak haid kan berarti 1 hari 3 juz. Tapi kalau ada haidnya berarti kan 1 hari aku harus 4 juz lah ya minimal gitu. Kalau bisa minimal sekali 3, tapi kalau diusahakan lebih dari 3. Jadi menyemangatinya itu pengen kita punya target gitu, dan harus target itu pengen menunjukkan bahwa kepada anak-anak bahwa nih Umi targetnya segini loh dan tercapai loh gitu. Jadi yang menyemangati adalah karena ingin memberikan contoh kepada anak-anak gitu. Terus kalau misalnya pada saat haid ya dengar-dengar murotal aja, dan memang di rumah tuh saya beli speaker Quran gitu, kepengennya 24 jam Quran speaker itu nyala terus gitu. Tapi kemarin sempat agak mati, jadi berapa hari kemarin sempat kita nyalain terus-terusan itu, jadi jangan putus. Itu untuk membiasakan ya, menaikkan inilah
menaikkan ruh ya. Siap Kak Naim. Maghrib misalnya jam berapa, Rul? Kan baru jam 5:30 ini. Bentar lagi Kak Naim, tapi saya kadung pengen mau lihatin ini ya. Tadi tuh aku nyari-nyari nih. Ini yang ini lihat nggak Kak Naim? Ini Iya, lihat. Di saat Ramadan atau enggak? Bukan ya? Emang ya buat kayak gini. Bukan. Oke, terus yang ini deh. Ini apa yang Kak Naim pengenin nih? Kangen nggak sama makanan Indonesia Kak Naim? Aduh, kangen banget. Ini yang terakhir Kak Naim, Insya Allah. Kangen. Terus kayak gini tuh ya tetap aja bisa dinikmati ya kalau di masjid Indonesia ya. Ada sih yang bikin gitu ya, tapi kalau makan sampai puas tuh nggak ada. Jadi kita kan pengennya makan sampai puas gitu, nggak ada yang batasin. Kalau dimasak kan cuma makan satu potong doang. Apalagi ketemu semacam pasta, apa klepon, apa ya, onde-onde, wah. Iya. Kangen banget itu. Bentar lagi buka puasa ya Kak Naim. Oke Kak Naim, terima kasih. Banyak banget insight yang saya dapatkan. Mungkin teman-teman juga insya Allah. Terus, bentar. Aku pengen kasih lihat aktivitas anak-anak di bulan Ramadan. Boleh. Bentar aja. Iya. Berapa menit lagi sih azannya? Mungkin 4 menit lagi. 4 menit lagi? Iya. Oh, sebentar lagi ya. Share screen aja kan Naim? Iya. Ini ya, jadi ini yang sempat kita pernah lakukan, jadi main air, campur-campur warna, bikin kreativitas, masak, gitu ya. Terus ini kan, ya ada yang bukan, ada yang Ramadan ini. Ini menjelang Ramadan, ini kayak gini kan, kita ngisi botolnya penuh, sama setengah diisi, terus dibunyiin, pasti kan bunyinya beda kan. Itu main air ya, terus ini kita main kardus. Ya, ini juga main kardus, kardus-kardus yang ada di rumah ya untuk mengisi waktu luang aja, gitu. Terus ini mainan botol, ya ini anak tetangga ikut main, tiba-tiba datang Kak, Tante, aku punya botol, diapain nih, gitu ya. Udah bikin. Tahu karena ini mamanya kreatif, jadi dibawain. Iya. Ya, terus ini ya. Botol itu flanel ya? Iya, Pak, ada yang flanel. Oh ini, ya kebetulan ini flanel semua. Dan ini juga ada pakai hiasan quilling, pakai kancing. Ininya rajutan, ya seadanya aja yang di rumah. Gitu. Terus ini sih kita gambar tangan ya. Ayo kita gambar tangan. Ukuran masing-masing tangannya beda gitu. Baru juga terus tempel di dinding. Iya, itu aja sih. Nah, jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Iya. Menginspirasi banget kan ya. Oke Kak Naima, terima kasih. Insya Allah banyak banget pelajaran tadi. Yang saya tadi jelek itu yang kita nih Ramadan lagi memanen, bukan baru memulai. Seperti itu ya benar. Masya Allah, itu udah azan. Sekali lagi terima kasih Kak Naim. Insya Allah jangan kapok untuk saya undang lagi ya di event selanjutnya, di podcast selanjutnya. Kak Naim, terima kasih. Jazakillah khair ya. Yang lainnya juga terima kasih udah hadir. Ada Kak Marin, ada Kak Tia, ada Bunda Hani. Insya Allah saya undang lagi podcast selanjutnya. Insya Allah seru Ramadan sepekan lagi. Insya Allah kita bersiap diri. Insya Allah lebih semangat lagi. Masya Allah ini tambah semangat nih dari Kak Naim. Masya Allah. Udah saya tutup ya. Assalamualaikum.